Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian hikmah yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu hikmah yang ke-18, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, guru beliau Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, dan juga Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, dan juga untuk seluruh orang tua kita, para guru kita, dan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dan akan kita pelajari. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita di dalam hikmah yang ke-18 ini adalah menunda-nunda amal perbuatan, di mana Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan dalam hikmah ini, ihalatuka al-a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Menunda-nunda amal perbuatan guna menunggu waktu luang adalah bagian dari kelalaian diri. Di sini ihalatun itu sebenarnya tepatnya bukan menunda-nunda, tapi menghentikan. Jadi memberhentikan atau tidak melanjutkan sebuah amal perbuatan. Itu arti yang lebih tepat. Kemudian di sini kita artikan ru'unatun nafsi. Ru'unatun itu lebih tepatnya bukan kelalaian diri, tapi dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah dalam kitab beliau Iqazul Himam, penjelasan dari hikam, diartikan dengan al-humku. Al-humku itu di bawahnya al-jahlu. Al-jahlu artinya bodoh. Kalau al-humku di bawahnya, kalau bahasa kita yang populer di media sosial itu dungu. Gitu. Jadi bagian dari kedunguan jiwa seorang hamba. Jadi ketika menghentikan sebuah amal perbuatan guna menunggu waktu luang, itu bukti dari kedunguan hamba tersebut. Ini maksud dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah ini. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menekankan dua hal dalam penjelasan beliau dari hikmah ini. Yang pertama, yang dimaksud dari amal perbuatan, menunda-nunda amal perbuatan di sini, amal perbuatan yang dimaksud adalah kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada hamba tersebut. Artinya apa? Artinya kewajiban agama dan perintah agama. Yang dimaksud dari amal perbuatan di sini, artinya menunda-nunda atau memberhentikan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang hamba atas agamanya, itu tanda dari kedunguan jiwa. Ini
yang ditekankan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam penjelasan hikmah ini. Kemudian makna yang kedua, tentang menunda-nunda amal perbuatan, itu tidak perlu dijelaskan dan sangat jelas sekali. Sehingga kemudian beliau memberikan beberapa analogi, permisalan dari untuk menjelaskan hikmah ini. Analogi yang pertama, permisalan yang pertama, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti memisalkan dengan seseorang yang memiliki kesibukan berdagang, kesibukan bisnis. Kemudian di sela-sela kesibukan tersebut, dia memiliki keinginan untuk meluangkan sedikit waktunya sehingga dia mungkin sekolah atau dia terikat dengan sebuah majelis. Untuk apa? Untuk mendalami agamanya. Baik memahami dari sisi keyakinan, keimanan, atau dari tata cara ibadah, dan selanjutnya. Yang jelas dia ingin menyisihkan sebagian waktu kesibukannya untuk memahami agamanya. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu dan dengan sibuknya kegiatan dia justru meninggalkan waktu untuk mendalami agama tersebut. Alasannya apa? Nanti saja. Nanti ketika ada waktu luang atau nanti setelah saya sudah selesai, setelah saya pensiun maka saya akan belajar. Ini atau kemudian seseorang ini ditanyakan karena dia bisnismen, dia pedagang, ditanya, di dalam hartamu itu ada hak orang yang tidak mampu, ada hak fakir miskin. Kemudian ketika dijelaskan seperti ini, orang ini mengatakan, kamu kira saya tidak memberikan hak mereka? Kamu kira saya tidak memiliki perhatian kepada mereka? Kamu tidak tahu, setelah ini kalau proyek saya berhasil, saya akan menyisihkan 20% dari keuntungannya untuk mereka. Ini juga contoh dari menunda-nunda. Ini contoh menghentikan. Kemudian Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti juga melanjutkan, memberikan contoh lain, yaitu seorang perwira aktif. Seorang perwira aktif, ini permisalan, bukan nyata, bukan faktual, tapi ini hanya permisalan. Seorang perwira aktif, kemudian dia tidak memiliki waktu luang sedikit pun untuk mendalami agamanya. Alasannya apa? Alasannya adalah karena tugas yang dibebankan kepada saya ini besar sekali dan untuk melindungi keamanan. Sehingga kemudian dia tidak memiliki waktu sedikit pun untuk mendalami agamanya, untuk mengenal kewajibannya kepada Tuhannya. Kemudian dia menunda, alasannya apa? Nanti sebentar lagi, 5 tahun lagi saya pensiun kok. 5 tahun lagi saya pensiun, sekian tahun lagi saya pensiun. Setelah pensiun, maka saya akan mempelajari itu. Saya akan mempelajari itu. Maka kemudian pertanyaannya di sini, apa kewajiban seorang manusia di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Sepertinya ayat ini tidak perlu diterjemahkan karena kita semuanya sering mendengar. Kita sudah paham maksudnya apa? Bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk apa? Untuk beribadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu. Al-kayyisu itu artinya al-akilu. Orang yang berakal, orang yang sehat, yang memiliki logika sehat, itu apa? Dia adalah orang yang berbuat untuk apa yang akan dia hadapi setelah kehidupan ini. Setelah kehidupan ini, itu baru al-kayyis. Artinya Allah menciptakan kita untuk apa? Untuk beribadah
kepadanya. Maka untuk memahami ayat ini, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti kembali memberikan permisalan yang mengena sekali. Beliau misalkan seorang presiden memilih atau menunjuk satu dari orang yang dia percaya untuk menjadi duta besar di sebuah negara. Tugas dia apa? Tugas dia menjalin hubungan bilateral antara negara tersebut dengan negara yang dia akan diutus ke sana. Pastinya presiden ini akan menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan. Bahkan staf-stafnya disiapkan, kendaraannya disiapkan, pesawatnya disiapkan, rumahnya disiapkan, semuanya disiapkan. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas tersebut. Artinya presiden yang mengutus duta besar ini, dia akan memenuhi seluruh kebutuhan duta besar ini untuk melaksanakan tugasnya di tempat tujuannya. Bagaimana bisa ketika seorang duta besar kemudian menerima semua fasilitas itu, kemudian dia tidak melaksanakan tugasnya? Jadi pertanyaannya, mungkin tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di dunia ini, kemudian diberikan tugas untuk menghamba kepadanya, dan seluruh kenikmatan, ujian yang kita dapatkan di dunia ini itu adalah bekal dari yang mengutus kita, kemudian kita terlena dengan bekal tersebut sehingga kita lupa kepada tugas kita. Apa nggak langsung dipecat itu duta besarnya oleh presiden? Nah, bagaimana kalau kita seperti tadi? Bagaimana kalau kita seperti tadi? Apa menunggu waktu luang? Menunggu waktu luang untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau Allah sudah melihat kita, oh ini sudah ditugaskan begini, diberikan nikmat, tapi dia tidak melaksanakan tugasnya, dia lupa, dia terlena, malah dia sibuk dengan fasilitas yang aku berikan. Ya sudah, waktunya tak cabut sajalah sekarang. Akhirnya siapa yang bisa menjamin kita akan meninggal setelah pensiun? Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin. Siapa yang menjamin kita bisa hidup lagi 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan? Atau ada niat, oh nanti setelah selesai tugas ini saya akan begini gitu. Siapa yang bisa menjamin proyek yang sedang kita lakukan itu akan berhasil, mendapatkan hasil, bukan mendapatkan kerugian, sehingga kemudian kita akan memberikan 20% yang kita janjikan? Tidak ada yang menjamin. Maka menunda-nunda, mengakhirkan atau membatalkan sebuah kewajiban itu salah. Itu bukti dari kedunguan seorang hamba. Karena apa? Karena ajal itu tidak menunggu. Dan juga kenapa kita menjadikan menunda-nunda itu sebagai pokok landasan dalam kehidupan kita. Dan ini akan mengembalikan kita kepada hikmah yang pernah kita kaji, yaitu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, ijtihaduka fima dhumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intismasil basirati minka. Kesungguhanmu untuk mencapai sesuatu yang telah dijamin bagimu. Dijamin di sini artinya apa? Fasilitas yang Allah berikan kepada kita itu tidak mungkin tertukar. Tidak mungkin tertukar. Artinya harus mengantarkan kita kepada tugas kita. Mengantarkan kita kepada tugas kita. Dan keteledoranmu, kelalaianmu terhadap sesuatu yang telah diminta darimu adalah bukti akan butanya mata hatimu. Jadi kita lalai. Sesuatu yang sudah dijamin kita kejar, kemudian kita lalai tentang sesuatu yang diminta oleh Allah, yaitu kewajiban-kewajiban dan perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada seluruh umat manusia ini, khususnya umat Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka hal yang terpenting dalam hikmah ini adalah pendidikan dan penyucian jiwa. Maka kita harus ada waktu khusus. Untuk apa? Untuk mendalami agama ini. Tanpa mendalami agama ini kita tidak mungkin bisa berjalan lancar. Maka kami berterima kasih sekali kepada, sekarang sudah banyak sekali kajian-kajian di perkantoran, di sela-sela istirahat ada kajian. Dan semoga kajiannya juga dapat menopang kebutuhan-kebutuhan pokok yang kita butuhkan. Di masjid-masjid sudah banyak sekarang. Di masjid kita ini juga banyak, ada kajian sirah, kajian akidah, kajian fikih, ada kajian yang khusus remaja, dan itu penting sekali. Penting sekali. Anak-anak kita tidak seperti kita dulu. Kita mungkin fikih itu sudah selesai dari toharoh sampai akhir. Ketika kapan? Ketika kita sudah lulus SD sudah belajar itu. Hidup kita mungkin dulu di surau, hidup kita di masjid, hidup anak kita sekarang di HP. Maka tidak bisakah anak kita, misalkan minggu itu pagi di sini ada kajian, adik-adik remaja masjid itu ada kajian dari jam 10 mungkin sampai jam 11. Cuma 1 jam sehari. Kami sampaikan kepada mereka, minimal di HP kalian itu ada 1 buku fikih yang kita kaji di sini meskipun sebulan sekali. Itu adik-adik kita yang kecil itu tidak tahu najis. Mana air yang najis, mana air yang suci dan mensucikan. Mana air yang suci tapi tidak mensucikan. Bagaimana mereka bersuci dari hadas kecil, mereka belum tahu. Sedangkan di sekolah mereka sudah dipertontonkan, di HP mereka sudah dipertontonkan. Terus mereka mau tahu Tuhannya bagaimana, mau tahu kewajibannya bagaimana. Terus kita sebagai orang tua, tiba-tiba kita menginginkan anak kita soleh menjadi pemimpin. Nggak ada pemimpin kita dulu itu seperti Sayyidina Abu Bakar. Pemimpin dulu itu, pemimpin dia juga bisa khutbah, bisa ngimami. Bisa menikahkan, bisa menyelesaikan permasalahan syariat, itu dulu. Kita mengharap pemimpin seperti itu sekarang dari mana? Di negara mana yang seperti itu? Tidak ada. Pasti sudah dipisah. Pemimpin itu yang mengerti politik, urusan agama diberikan kepada menteri agama. Menteri agama pun sekarang nggak bisa, harus lewat partai juga. Bukan melewati ormas. Ormas agama bukan. Harus lewat partai. Terus kita mau diatur oleh siapa? Maka tidak mungkin kita akan bisa sampai untuk melaksanakan tugas ini, tugas dari Allah, tanpa kita menggabungkan, mengerti bahwa dunia ini tujuannya di akhirat dan itu harus dilaksanakan tugas kita, yaitu dengan pendidikan dan penyucian jiwa, mensucikan jiwa. Tidak perlu kita jauh-jauh, di masjid saja. Bisa tidak masjid ini berjalan tanpa ada donatur? Tidak bisa. Bisa tidak masjid ini berjalan tanpa ada tromol yang berputar? Tidak bisa. Bisa tidak masjid ini berjalan ketika tidak ada ustadz yang mengajar? Tidak bisa. Semuanya harus sinkron dan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menugaskan kita di posisi kita masing-masing. Tidak ada yang lebih di antara kita. Kenapa? Karena di awal ketika kita sholat, kita membaca doa iftitah kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadah-ibadahku, wa mahyaya dan kehidupanku, wa mamati dan kematianku, lillahi ta'ala. Jadi hidup dan mati kita, seluruh ibadah kita, seluruh yang kita lakukan itu lillahi ta'ala. Bagaimana kita bisa menghayati itu jika kita tidak melaksanakan sholat, tidak tahu tata cara bersuci, tidak tahu tata cara bagaimana berinteraksi, tidak tahu tata cara bagaimana mengeluarkan zakat, kewajiban zakat, sedekah, dan semuanya.
Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Yang memberikan fasilitas semuanya kepada kita sesuai dengan takdir kita masing-masing. Akhirnya apa? Akhirnya semuanya akan menyombongkan dengan fasilitas itu. Ada yang diberikan fasilitas ilmu, seperti kami, akhirnya harus dihormati, merasa paling alim, merasa begini, butuh banyak pengikut, butuh pengakuan. Akhirnya yang memberikan fasilitas dilupakan. Demikian juga sebaliknya, yang diberikan fasilitas kelebihan rezeki begini. Oh, saya kok yang menghidupkan ini, kalau tanpa saya ya nggak akan jalan. Terus Allahnya di mana? Allahnya di mana? Tidak ada Allah. Yang ada adalah fasilitas itu merasa milik kita. Memang pernah Allah mengatakan bahwa dunia ini milik manusia? Tidak ada. Tugas kita cuma khalifah. Tugas kita hanya khalifah. Khalifah itu yang melanjutkan. Tugasnya apa? Istamarakum fiha. Yang membangun dunia ini. Membangun untuk apa? Membangun untuk dunia atau membangun untuk akhirat? Atau membangun untuk keluarga? Membangun untuk Allah dan untuk akhirat. Maka di sini letak dari hikmah ini. Kemudian Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menganalogikan lagi, memberikan permisalan lagi. Ketika ada seorang hamba yang diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak melakukan tugasnya, justru tugasnya diundur-undur, diulur-ulur sampai tidak dilakukan. Beliau mengatakan, ada tidak koki yang mengolah makanan dan memasak makanan, kemudian dia memisahkan bumbunya. Buat nasi goreng, nasinya sendiri, telurnya sendiri, garamnya sendiri, kecapnya sendiri, sausnya sendiri, penyedapnya sendiri. Ya sudah, sekarang saya mau makannya apa? Makannya micinnya dulu. Setelah selesai micin, baru saya mau makan nasi. Ada tidak yang seperti itu? Tidak ada, semuanya diaduk. Diaduk rasanya jadi enak. Demikian juga di dalam kehidupan. Kenapa kita memisahkan antara tugas-tugas kita, keseharian kita, pekerjaan kita dengan agama, dengan perintah Allah? Oh, perintah Allah nantilah. Oh, baca Al-Quran itu, oh nanti sajalah itu. Nanti setelah pensiun. Nanti saja setelah pensiun baru saya akan belajar untuk fasih. Kenapa enggak sekaligus berjalan, menyisihkan sedikit waktu? Agar apa? Agar sholatnya khusyuk, agar ibadahnya khusyuk. Oh, saya belum wajib untuk mengeluarkan zakat, tapi nantilah setelah saya wajib mengeluarkan zakat, baru saya akan belajar tentang hal-hal yang seperti itu. Kenapa enggak sekarang? Tentang bersuci, tentang sholat, tentang ibadah, tentang interaksi. Dan banyak lagi agama ini mengatur semuanya. Mengatur semuanya dan sudah ada aturannya. Maka tidak mungkin racikan makanan itu dipisah-pisah. Tidak, saya mau menyelesaikan urusan dunia saya dulu. Setelah nanti saya selesai urusan ini, baru saya akan belajar agama. Bisa seperti itu? Tidak bisa. Itu sama saja dengan masakan yang tadi, dipisah dulu. Oh, nanti saya makan garamnya nanti. Tidak bisa. Allah memberikan kewajiban-kewajiban itu sesuai dengan garis kehidupan kita dan di waktu kita sekarang. Maka di sini Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah mengatakan, Al-Fakir di sini artinya adalah orang yang fakir, hamba yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu bahwa dia seorang hamba. Beliau mengatakan, fala tajiduhu, kamu tidak akan menemukan hamba yang fakir ini masyghulan, sibuk, kecuali dalam beberapa perkara. Sibuk dengan apa? Bifikrotin, dengan berpikir. Berpikir tentang apa?
berpikir tentang kehidupan dunianya. Bagaimana kehidupan ini akan dia lakukan? Untuk apa? Tugasnya apa? Itu yang akan dia pikirkan. Au nadhratin atau nadhrah. Nadhrah itu artinya dilihat, melihat atau dilihat. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya, yang menciptakannya, sehingga dia mengerti penghambaannya. Au dzikrin atau dengan berzikir, dengan mengingat siapa yang mengutusnya. Au mudzakaratin atau dengan belajar. Au khidmata syaikhin atau berkhidmah kepada syaikh, berkhidmah kepada guru. Yusiluhu atau yuwasiluhu ila maulahu, kepada seorang guru yang mengantarkannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kali kita sampaikan, mungkin tidak Sayyidina Abu Bakar itu sampai kepada derajat as-siddiq tanpa mengikuti Rasulullah, tanpa dibimbing Rasulullah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Mungkin tidak Sayyidina Abu Bakar dapat mensedekahkan seluruh hartanya untuk perjuangan di dalam agama ini kecuali setelah dibimbing Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar pasti sampai ke titik itu karena bimbingan Rasulullah, adanya guru yang mengantarkan. Maka berkhidmah kepada guru yang mengantarkan dia untuk mengenal Tuhannya sampai kepada Allah, itu juga tugas dari seorang hamba. Sayyidina Umar juga demikian. Apa semua contoh itu ada di dalam sejarah Rasulullah? Bahwa para sahabat tergoda. Perang Uhud pernah kita bahas juga di sini. Kekalahan umat Islam karena apa? Karena pemanahnya turun. Melanggar apa? Melanggar perintah Rasulullah. Melanggar perintah Rasulullah. Ketika Fathu Makkah, penaklukan Makkah, itu Rasulullah membagi harta rampasan perang, 4/5-nya itu dibagikan kepada para mu'alaf. Sehingga yang berperang pun, para sahabat Ansor mengatakan, Rasulullah, kok saya dapat sedikit? Kata Rasulullah apa? Nggak cukup saya kembali bersama kalian. Artinya Rasulullah mengingatkan tujuan awalnya. Tidak cukup kalian mendapatkan saya, kok masih butuh harta rampasan perang. Artinya para sahabat juga diuji untuk sampai kepada titik keyakinan, titik penghambaan, titik keridoan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini atau berkhidmah kepada seorang guru yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sulit. Ini yang menulis Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ibnu Ajibah, Ibnu Ajibah. Ini beliau tidak terkenal, tidak masyhur seperti ini. Padahal sebelumnya beliau itu hakim. Hakim yang terkenal di Maroko. Tapi tidak terkenal sampai ke seluruh dunia, sampai beliau bertemu dengan sang guru, dan gurunya ini tidak lebih alim dari beliau, tidak lebih alim secara, mungkin kalau sekarang bahasanya beliau sudah profesor, gurunya itu baru S1 begitu. Artinya guru itu tidak lebih alim kadang, tapi dia lebih mengenal Allah daripada sang murid, meskipun muridnya lebih alim. Jadi kadang guru itu ada yang mengantarkan, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak sealim kita. Ya, meskipun tidak sealim kita. Maka mengenal guru atau mengerti, menemukan seseorang yang dapat mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting sekali, dan itu salah satu tugas dari seorang hamba. Tugas dari seorang hamba. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, bahwa menunda atau memberhentikan kita, amal perbuatan kita
yang justru amalan-amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala wajibkan, perintahkan kepada kita, itu adalah bukti dari kebodohan jiwa kita atau kelalaian kita atas tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesadaran, menganugerahkan kepada kita hidayah, menganugerahkan kepada kita keistiqomahan untuk terus berjalan di atas jalan ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, lahir kita dan batin kita dari kelalaian-kelalaian tersebut. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kita kaji. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Waalaikumsalam. Apakah mengenal Allah itu cukup meyakininya sebagai Tuhan, atau ada cara yang lain lagi? Ada dua jalan. Ada dua jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, up to down. Jadi dari atas ke bawah. Atau dari bawah ke atas. Kalau dari atas ke bawah, itu artinya kita harus membuktikan dulu bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada. Nah, ini pembuktian melalui jalur logika. Ya, pembuktian melalui jalur logika, dan ranahnya di mana? Ranahnya di dalam ilmu akidah atau ilmu kalam. Dan itu kajiannya menurut pendapat saya pribadi bukan untuk dikaji di tempat-tempat di di kajian-kajian umum seperti ini. Meskipun sekarang sudah banyak perdebatan itu, ada di media sosial, di Facebook, di internet, di YouTube, di Instagram, itu banyak perdebatan tentang itu. Tapi saran saya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, tidak perlu masuk ke dalam kajian itu jika bukan spesialisasinya, karena akan jelimet, nggak ada ujungnya, tidak ada ujungnya. Itu yang pertama. Jadi jalan pembuktian bahwa Allah itu ada, itu lewat ilmu akidah atau ilmu kalam. Dan itu bukan untuk orang awam. Kemudian yang kedua, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas ini kita cukup membuktikan. Lewat mana? Lewat Nabi Muhammad SAW. Ada tidak pembuktian apa yang lebih valid dari agama Islam yang membuktikan secara runtut bahwa ada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad itu perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah valid, hanya agama Islam yang punya seperti ini. Dan kita sudah di titik keyakinan itu. Ada yang tidak yakin dengan Nabi Muhammad? Apa yang tidak bisa membuktikan keberadaan Nabi Muhammad? Semuanya yakin. Bahkan non-muslim pun itu banyak yang menulis buku tentang Nabi Muhammad dan memuji Nabi Muhammad. Dan kita sudah sampai kepada titik keyakinan itu. Maka ada perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka di titik ini tugas kita. Ketika kita sudah dari bawah ke atas ini, itu sudah cukup. Tidak perlu untuk ini. Cukup setelah itu penghayatan. Penghayatan dengan apa? Dengan kajian-kajian dan pendalaman ilmu untuk apa? Untuk menghadapi kehidupan ini. Jadi di sini letak bagaimana untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini butuh guru, butuh pembimbing, butuh ada yang mengantarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mudah. Dan itu tidak mudah. Jika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diutus dari usia 40 tahun sampai usia
beliau 62 tahun atau 63 tahun, artinya para sahabat itu dididik kurang lebih 22 tahun sampai 23 tahun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan itu. Nah sekarang siapa yang menggantikan posisi Nabi Muhammad untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? YouTube kah? Facebook kah? Instagram kah? Atau guru? Atau guru? Atau guru itu sekarang hanya sekedar sertifikat atau punya ijazah yang membuktikan bahwa dia guru? Tidak. Tidak seperti itu. Guru ya guru. Guru ya guru. Guru itu yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenal Allah itu seperti itu. Hanya dua jalan itu saja untuk membuktikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan hanya Allah yang menciptakan. Dan itu seiring sampai kita meninggal, tidak ada yang tahu ujungnya bagaimana. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Semoga bisa menjawab. Kalau lebih detailnya ya harus mengkaji dari atas ke bawah itu tadi, dan itu kajiannya agak rumit dan saya tidak sarankan untuk kajian-kajian umum seperti ini untuk pembuktian itu, karena bercampur dengan filsafat, dengan logika, ilmu logika yang mungkin agak rumit kalau kita pelajari dalam kajian-kajian umum seperti ini. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ada yang lain? Masih ada waktu 5 menit kurang lebih. Tidak ada. Jika tidak ada, insya Allah pada saya izin mungkin minggu depan karena ada harus pulang, diminta orang tua untuk datang ke rumah, dan insya Allah nanti ketika kita akan melanjutkan lagi dengan hikmah yang ke-19. Hikmahnya bunyinya kurang lebih seperti ini. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi ma siwaha. Janganlah kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkanmu dari satu kondisi agar ia menggunakanmu di kondisi yang lain. Jadi meminta dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kondisi ke kondisi lain. Jangan meminta itu. Falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, sungguh ia mampu menggunakanmu di tempat lain, di kondisi lain, tanpa mengeluarkanmu dari kondisimu yang pertama. Maka ini hikmah-hikmah seperti ini itu akan menenangkan kita dan meyakinkan kita bahwa memang ada yang mengatur kita, ada yang mengarahkan kita, ada yang membimbing kita, dan ada yang selalu melihat kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala khilaf kita dan juga memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan, menambah ketaatan kepadanya di sisa-sisa usia kita ini, dan melindungi kita dari segala kekhilafan dan ketidaksadaran dan juga kelalaian. Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.